kalau selama masih dalam satu rumpun tidak masalah, tidak masalah. Tapi kalau berbeda rumpun ini yang menjadi apa namanya masalah. Kecuali bermitra Bapak Ibu. Contoh, kami ada yang begitu. FKIP ini kan ada pendidikan matematika gitu ya. Ada pendidikan bahasa Inggris, ada pendidikan seni tari gitu ya. Ada pendidikan bahasa Indonesia misalnya. Membuat sebuah buku tentang pengembangan bahan ajar misalnya begitu. Nah, ada dosen matematika, ada dosen bahasa, ada dosen seni misalnya terlibat menulis bareng tentang pengembangan bahan ajar misalnya begitu. Studi contohnya matematika dan bahasa misalnya begitu. Itu silakan, tidak masalah. Itu dalam konteks satu rumpun. Tapi kalau misalnya lompat terlalu jauh, misalnya Ibu Raisa misalnya dosen bahasa Inggris kemudian nulis sendirian misalnya, atau nulis bersama tapi menjadi penulis pertama misalnya tentang matematika, itu kami hindari yang begitu. Makanya tulis apa yang kira-kira Bapak Ibu sukai dan imajinasinya banyak terhadap apa yang akan ditulis itu. Kalau misalnya dosen bahasa Inggris mau nulis matematika, imajinasinya tidak sekaya dosen matematika tentunya kan begitu. Nah, silakan. Kami tidak batasi apapun. Yang penting sesuai trackingnya sesuai itu. Nah, saya masuk pada ini Bapak Ibu lebih ahli lah, orang FKIP lebih ahli kalau soal ini. Saya masuk pada kriteria ini. Nah, Bapak Ibu, dikti menentukan beberapa kriteria atau jenis luaran penelitian, gitu ya. Nah, Bapak Ibu tentu sebagai orang kampus itu pasti berhadapan dengan tuntutan untuk menulis buku sesuai dengan standar dikti. Apa bentuknya? Bentuk buku reference, buku pegangan, buku ajar itu, buku teks gitu ya. Kemudian buku penunjang, modul, atau mungkin monograf atau handout. Nah, dikti kan ini masing-masing nama, ada masing-masing jenis dari buku tersebut menentukan nilai kredit sebuah buku kan begitu, yang itu dibutuhkan oleh penulis gitu ya. Nah, namun dari berbagai macam kategori yang ditentukan oleh dikti, mau reference, mau buku ajar, atau buku monograf, atau buku pegangan, itu di kami kemudian dibuat satu klasifikasi sendiri. Nah, Bapak Ibu yang kemarin ngirimkan 6 naskah itu, silakan menyesuaikan dengan kriteria klasifikasi ini. Nah, yang pertama adalah dari sekian banyak kategori naskah yang diterbitkan yang ditentukan oleh dikti, kami membuat kategori naskah 3 saja. Yang pertama adalah naskah utama, buku utama. Nah, buku utama ini begini, Bu. Dari 6 naskah itu contoh nih, buku tari ya. Saya tunjukkan yang nah, ini saya begini. Yang pengantar pendidikan dasar tari. Ini kan buku ajar gitu ya. Ini buku ajar yang kira-kira nanti kalau misal saya lupa, ini Bu Edlin Yanuar Nugraheni. Ini misalnya kalau misalnya ini akan dibuat terbitkan dengan standar orang dikti gitu ya, standar dikti Bu. Ini nanti paling tinggi komnya kan 10 atau 15 gitu ya. Ya kalau Bu Edin ini namanya Bu Edlin. Kalau Bu Edlin agak ibadahnya agak rajin duhanya ya bisa 20 lah ya kreditnya gitu. Kira-kira begitu gitu ya. Nah, kalau kami begini Bu, naskah yang masuk itu kami upayakan bagaimana caranya walaupun status naskah kreditnya itu oleh dikti misalnya dibuat buku ajar kan sederhana. Kalau misalnya kalau judulnya sama dengan nama mata kuliah ya kumnya enggak, paling bukunya nanti akan masuk ke kamar dikjar kan begitu Bu ya. Gitu. Sehingga ini kami biasanya harus rubah misalnya begini ya. Pendidikan dasar tari atau dasar tari misalnya begitu. Misalnya contoh pilihan.
Misalnya teori dan praktik, misalnya begitu. Teori dan praksis apa gitu ya, praksis dalam pendidikan, ya begitu. Terserah. Contohnya begini, sehingga kelengkapannya apa nanti? Kami tambahin misalnya indeks gitu ya. Ini untuk meningkatkan bagaimana agar naskah yang semula potensinya itu hanya punya nilai 10 atau 15 kredit. Kalau penulisnya agak rajin sholat duha 11 rakaat bisa 20 kredit gitu ya. Nah, ini bisa maksimal sampai 30 sampai 40 kredit gitu ya. Nah, yang begini-begini biasanya kami diskusikan terus-menerus dengan penulis gitu ya, dengan penulis. Sehingga kira-kira Ibu mata kuliahnya apa misalnya begitu. Oke, mata kuliahnya namanya pengantar pendidikan seni tari, Pak, misalnya begitu. Oke, kira-kira ada nggak judul lain yang tidak sama dengan nama mata kuliahnya, misalnya begitu. Kalau mata kuliahnya misalnya pengantar pendidikan tari, apa kira-kira yang judul yang tidak mengurangi substansinya tapi tidak sama dengan nama mata kuliahnya. Kemudian ditambah indeks lah, tambah glosarium, kemudian nanti kasih pengantar ahli siapa gitu ya, profesor siapa, terserah. Nah, yang begini-begini ini sederhana tapi kemudian memberikan hak lebih kepada penulis yang semula naskah itu potensinya hanya mendapatkan kredit 10 atau 15 ketika diajukan ke pangkatan, itu bisa menjadi lebih gitu ya, bisa lebih ya. Syukur-syukur kalau bisa mendapatkan kredit 40 itu lebih baik. Nah, itu sehingga kami mengklasifikasikan naskah yang seperti Bu Edlin ini misalnya adalah naskah klasifikasi buku utama. Apa itu naskah klasifikasi buku utama? Adalah buku yang digunakan untuk perkuliahan apapun bentuknya, tidak harus buku ajar, bisa reference, bisa monograf, terserah. Yang penting memenuhi komposisi dalam pembelajaran sebuah mata kuliah. Kalau misalnya mata kuliahnya tari ya, dia misalnya buku ini lebih dari ada 16 kali pertemuan sesi, dipotong UTS sama UAS berarti kan tinggal 14. Katakanlah bukunya Ibu Edlin ini memenuhi 7 pertemuan misalnya pembahasannya, itu biasanya kami masukkan ke klasifikasi buku utama, Bu. Kalau sudah buku utama begini, kami biasanya sudah nggak usah review, ini sudah ada pembacanya, ini tinggal kami editing tipis-tipis lah, kesalahan kurang A, Bu Elin misalnya kurang titik, begitulah, gitu ya. Tapi yang begini sudah masuk klasifikasi buku utama yang apa namanya, yang kami tidak perlu survei pasar terlalu lama dan terlalu keliling ke beberapa toko buku gitu. Ini sudah memenuhi mata kuliah, kita cek saja kurikulumnya. Kalau misalnya ini Bu Elin merujuk pada kurikulumnya UNLAM, ya kita cek di kurikulumnya UNESA, kita cek kurikulumnya UM, kita cek kurikulumnya UNY, UNES yang sama-sama ada pendidikan tarinya, isi misalnya. Oh, ternyata komposisi materinya cukup untuk bisa digunakan di kampus-kampus lain. Sudah kami eksekusi gitu ya. Sudah ACC lah, kira-kira begitu. Itu kalau klasifikasi buku utama, memenuhi minimal 7 sesi pertemuan dalam 14 kali pertemuan. Kemudian ada buku, nah makanya kita sebut prioritas ke-1. Saya belum baca secara utuh, Bu Edlin, ya. Saya belum baca secara utuh naskahnya Ibu, tapi sejauh pengamatan pembacaan cepat saya kemarin, ketika ada naskah ini masuk review di tahap pertama, saya meletakkan, ini bocoran aja sedikit, saya memposisikan naskah ini menjadi naskah prioritas utama, prioritas 1. Artinya tingkat kelolosannya 80%, gitu ya. Nah, 80% ya. Kira-kira begitu. Kemudian baru prioritas kedua. Nah, prioritas kedua ini di kami posisinya buku penunjang. Kalau kategori dikti namanya buku pengayaan, okay? Ada buku ajar sebagai buku pegangan utama, kemudian ada buku pengayaan, ya kan? Nah, di kami menggunakan kategori buku penunjang. Buku penunjang sama statusnya, mau dari buku ajar, mau dari monograf, mau dari hasil konversi karya penelitian, atau dari apapun bentuknya. Kalau misalnya
materi atau pembahasan dalam bab tersebut itu hanya di bawah 40%, ketika kami ukur misalnya dengan kampus-kampus lain, itu biasanya kami masukkan prioritas 2. Contoh, Ibu naskahnya Bu Edlin misalnya tadi, yang pendidikan tari misalnya, oke, misalnya naskah itu kalau di FKIP ULM, Lambung Mangkurat, Banjarmasin, memenuhi 7 pertemuan, misalnya begitu ya. Tapi ternyata diisi atau di UNS atau di kampus-kampus lain ternyata hanya 2 kali pertemuan gitu ya. Nah, ini kami biasanya pertimbangkan, oh udah kita turunkan grade-nya menjadi prioritas kedua. Berarti ini bisa jadi buku utama di Unlam, tapi menjadi buku penunjang di kampus-kampus lain, sehingga secara nasional ketika buku ini dipajang di Gramedia atau di toko buku atau dijual secara nasional, buku ini statusnya kami masukkan prioritas ke jadi buku kedua. Terus bagaimana Mas royaltinya? Nah, kaitannya dengan royalti, Bu, kami menentukan royalti tidak berdasarkan pada klasifikasi terbitan. Mau prioritas 1, mau prioritas 2 atau prioritas 3 nanti. Kalau naskahnya itu potensi dibaca orangnya besar, kemudian penulisnya punya nama besar, minimal doktor gitu ya. Minimal doktor, ya kami biasanya kasih minimal. Biasanya kami kasih sekian 15%. Terus gimana kalau penulisnya S2 atau enggak masalah, kami juga sama gitu ya. Cuman kan kami klasifikasikan ya ada 3 pilihan, nanti penulis tinggal milih. Endingnya sama lah kira-kira. Hasil nominal akhirnya sama lah, karena di Indonesia itu kan memang harus cuman formatnya berbeda. Kalau 10% kira-kira nanti penulisnya memilih bagaimana. Kalau 15% bagaimana. Kalau misalnya yang 10% tanpa biaya akuisisi naskah itu berapa? Itu enggak ngaruh. Tapi yang saya sampaikan adalah mau prioritas 1, prioritas 2 atau prioritas 3 itu sama. Pilihannya ada atau keputusannya ada di penulis. Kami hanya memberikan pilihan. Nah, prioritas ketiga, Bu, ini buku populer. Buku populer itu buku pegangan yang murni pengayaan. Tidak ada mata kuliahnya, kemudian pembacanya juga misalnya tidak bisa terlihat di awal. Oh, kalau pembaca tidak bisa terlihat di awal, contoh misalnya kajian kebudayaan lokal misalnya tertentu gitu ya. Ini kan pembacanya sudah belum kita bisa pastikan di awal ini siapa selain peneliti gitu ya. Novel misalnya itu juga begitu, kumpulan cerpen itu juga kami masukkan di buku ilmiah, buku populer, atau buku misalnya kumpulan esai gitu ya. Kumpulan esai tentang lingkungan lah, atau tentang kearifan lokal di Banjarmasin misalnya. Itu kami biasanya kalau tidak ada kaitannya dengan mata kuliah tertentu atau dengan kelembagaan tertentu, aspek pasarnya, itu biasanya kami format menjadi buku populer. Nah, statusnya kira-kira begitu, menjadi prioritas ketiga. Kira-kira begitu, Ibu, yang bisa saya tadi janji menunjukkan modelnya, nggih. Sebentar, ada 2 slide lagi kayaknya. Yang mau ngopi silakan ngopi dulu. Saya juga sudah siapkan minuman. Wah, biar nggak terlalu serius, Ibu. Corona itu kalau musim-musim terlalu serius begini, kita tidak baik untuk kesehatan. Baik. Ini. Saya lupa tadi. Saya nambah sedikit, nggak apa-apa ya. Nambah sedikit nggak apa-apa, ya.